Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, kepada Bapak-Bapak para badal, kepada para pengurus yayasan, Bapak-Bapak pengurus perguruan, singkatnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, para hadirin dan hadirat jamaah perguruan Al-Haq Naksabandi yang mengikuti zikir online pada subuh pagi hari ini dirahmati Allah. Puji syukur kita sama-sama kita panjatkan atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat serta dapat melaksanakan rutinitas kita dan kewajiban kita. Dan semoga selalu dilimpahkan Allah rahmat dan ridhonya. Amin. Amin. Rabbal Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad, Nabi akhir zaman. Dan mari kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya dan syafaatnya kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matallah. La khaula wa la quwata illa billah. Bahwa di dalam hari-hari kita selalu dibimbing untuk selalu istiqomah di dalam kita berzikir kepada Allah. Karena ini satu-satu jalan kita untuk bisa sampai yang rohani kita sampai terhubung kolbu kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pun mengingatkan di dalam Al-Qur'an, uskuruni uskurukum waskuru wa la takfur. Ingatlah aku maka saya akan aku ingat kamu. Itulah sebabnya kita selalu berzikir, sehingga zikir inilah ya jalan satu-satunya untuk liqa rabbih, yang jalan kita untuk berjumpa, ketemu, dan untuk bisa kita dekat dengannya. Kemudian setelah itu kita harus bersyukur, karena bersyukur adalah salah satu tanda kita ketaatan kepada Allah, dan tanda kita adalah menerima, artinya dari semua karunia. Tapi aplikasi daripada syukur itu adalah dengan memperbanyak zikir. Iza zakartani syakartani, nasyitani kepada sesungguhnya hamba-hambaku yang berzikir maka ia telah bersyukur. Hamba-hambaku yang lupa maka dia telah ingkar. Kemudianlah barulah kita bertaubah mungkin dari ada kesalahan-kesalahan secara syariat. Itu maka istighfar syariatnya astagfirullahalazim, itu ada istighfar tarekat. Mungkin pikiran kita, pendengaran kita, lisan kita itulah tarekoh itu ya, astagfirullah rabbi min kulli dzambin. Kemudian ada istighfar hakikat, mungkin hati kita terbetik satu hal-hal yang tidak baik, tidak bagus, itu ada rasa pada sebagainya, dan itu hakikat. Nah itu adalah istighfar. Kemudian ada namanya istighfar perburuan di situ ya. Rasulullah perburuan itu kita pada makom-makom khusus, dan kemudian kita pada jika kita di dalam hal jahar. Nah, itu disitulah tata cara pengamalan kita ya. Kemudian kita tutup dengan doa. Doa ini adalah muhur ibadah. Yang adalah daripada otaknya ibadah. Alamatnya kita menyadari diri bahwa kita ya adalah pentingnya Allah. Lalu kita selalu merujuk kepada Allah. Itu bukan atas keegoan kita, kemampuan kita ya. Itu memberi buktikan bahwa kita selalu ke Allah ya. Apapun kita selalu bertawakal ke Allah. Itu melalui doa. Doa itu adalah sebagai perisai ya,
sebagai sebuah penjagaan. Makanya berdoalah sehingga akan aku ijabah doanya. Ud'uni astajib lakum. Itu sebabnya. Namun demikian tidak terlepas di dalam setiap kalimat doa kita harus menghadirkan kolbu kita, layak balu doa illa buhudul qalb. Karena dalam berdoa pun juga kalau tidak kita hadirkan kolbu kita di dalam berdoa pun tidak akan diterima doa. Maka semua ibadah rutinitas sebenarnya di dalam beribadah sehari-hari itu adalah pentingnya kita menghadirkan hati. Di dalam hati itu adalah sesuatu yang Allah rahasiakan. Setelah kita bisa merasakan ya nikmatnya ibadah, sholat, zikir dan sebagainya. Di situ untuk melepaskan daripada hal-hal yang perkara yang di luar ini. Inilah yang sesungguhnya dengan hal zikir. Zikir ini sebenarnya untuk merontok, melawan gangguan-gangguan, ada pikiran, penglihatan, itulah jahat sebenarnya. Berat kita mengapa namanya kita menggodok atau apa istilahnya kalau dalam bahasa kita bahasa lokalnya nepung atau nujak apa istilah numbuk kita numbuk sesuatu yang kita tumbuhkan sesuatu yang keras yang terus kita bagaimana memperoleh kehalusan itu terus ketemu nanti kehalusan. Nah makanya kalau kita sudah jahar dengan sekeras-kerasnya baru kita masuk ke wilayah syur enak kita terasa itu syir itu nikmat. Nah di situ makanya kalau berat pelaksanaan syir kita hantar dulu dengan jahat untuk melepaskan daripada gangguan-gangguan dalam dari sisi zahir ini ya dari pikiran misalnya dari melihat apa itu makanya dengan tatanan yang tadi itu pertama kita dengan apa namanya mengingat Allah kemudian kita bersyukur kemudian beristighfar kemudian didoa rangkaian-rangkaian itu akan memudahkan kita ya, untuk memperoleh rasa sendiri zok itu. Itu sesungguhnya yang menjadi ukuran bahwa orang itu diijabah dan tidaknya mendapatkan rasa kenikmatan. Disitulah kekhusyuan, itulah keikhlasan, disitulah rasa tawajuh kita kepada Allah. Ya kan di situ ya. Rasa kedekatan di situ sebenarnya. Nah, itu sebabnya harus dilatih karena kita kan lebih banyak menempatkan diri kita di luar daripada ke dalam itu soal makanya ke dalam ini hanya beberapa waktu saja di dalam satu hari ini bayangkan enggak itu sebabnya orang terdahulu itu dalam penataan itu mereka berhalwat caranya dan sedangkan berhalwat itu tidak tanggung-tanggung ya itu di tempat-tempat yang sangat-sangat sunyi sepi tidak bersentuhan dengan orang-orang kan begitu betul-betul atau melepaskan dulu keterhubungan dengan perkara-perkara dunia. Seperti itulah prosesnya sebenarnya kan. Nah sehingga kita di sini hal-hal seperti itu merupakan sesuatu hal yang sangat sangat berat atau sangat-sangat jarang ya kita tempuh lewat itu. Makanya lewat sir jahar inilah kita penjagaannya. Dengan jadi sikir jahar sir inilah jalan kita membentenginya semuanya. Tapi insya Allah kalau itu benar-benar kita jaga, terus kita perhatikan itu, insya Allah akan terbentengi juga ya. Terhindarilah dari hal-hal yang kemusyrikan, hal-hal yang mengganggu pikiran kita, keyakinan kita dan sebagainya. Itu sehingga dengan inilah, apalagi dengan ada online seperti ini, sehingga ada jalan berkomunikasi, jalan kita bertanya, jalan kita mendiskusikan hal-hal yang sangat penting di situ. Terlebih-lebih di dalam kita ya bertawajuh di situ itu yang sifatnya yang inti ya pada petunjuk itu sendiri. Makanya kita membuka pembahasan atau kajian di dalam halka-halka ini ada yang bentuknya universal, bentuknya yang terukur, bisa diterima dari semua kalangan topi, hidup, rohani dan sebagainya kan sesungguhnya bahwa dalam tatanan sebenarnya dalam keilmuan ini kan sungguh luar biasa tertata sekali sehingga menempatkannya ya sesuai dengan kedudukan
sesuai dengan makomnya itu sendiri. Karena memang dari itu seperti itu. Ya, dia menempatkan dia. Makanya kenapa begitu banyak ya penjelasan, pemahaman dan dari dengan berbagai macam tamsilan-tamsilan atau perumpamaan itu sebagai pendekatan. Bayangkan enggak sampai sebegitu itu. Contoh lah dalam Al-Quran yang tertulis di situ yang hanya menjadi kontroversi saat ini seperti tulisan Alif Lam Mim, Yasin, Toha, bahkan surat An-Nur, pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat, tapi nyala walaupun tidak disentuh oleh api misalnya. Nah, itu bayangkan, bahasa-bahasa ini itu merujuk kemana? Yang dimaksudkan oleh Allah, apa yang disampaikan melalui dalil itu sebenarnya? Yang tersirat tentunya di balik yang tersurat. Nah inilah yang kesulitan mereka ketemukan. Apakah Al-Quran itu hanya dipajang atau sekedar dihafal dan sebagainya tanpa mengetahui makna yang sesungguhnya. Nah kalau kita mengetahui apa, bagaimana mengaplikasikan, mengamalkannya. Itulah yang namanya orang-orang yang mendapatkan Al-Quran yang sejati, yang dipakai sebagai pedoman, petunjuk ya untuk menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Innal Quran yahdi lillati huwal aqwam. Karena memang Al-Quran itu memberi satu petunjuk atau hidayah kepada jalan yang lurus. Itu jadi. Sesungguhnya kita sudah menemukan Al-Quran sejati itu sebagai pedoman yang memang dititipkan melalui Rasulullah SAW sebagai amanah. Itu yang kita kenal dengan kitab Allah dan sunnahnya. Artinya sunnahnya adalah bentuk daripada aplikasi bagaimana kita menjalankan daripada perintah Allah itu dengan berpedoman kepada kitab Allah. Tidak akan mereka disesatkan baik di dunia maupun di akhirat orang yang berpegang kepada kitab Allah dan sunnahnya. Itu sebenarnya ya. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Jadi semua penjelasan-penjelasan itu semua menjelaskan tentang ilmu petunjuk ini, ya, ilmu hidayah itu, ilmu musyahadah itu sebenarnya. Jadi kita tidak harus mengukur dengan banyaknya dalil, banyaknya penjelasan di luar, tetapi ambillah dari dalil mereka itu untuk kita memahami apa yang kita ilmu yang kita sudah yang tidak diberikan. Begitu caranya. Jangan kita terganggu dengan pembahasan mereka, justru kita intip pembahasan mereka. Di mana perkara-perkara yang baik di situ. Apakah mereka menjelaskan tentang ilmu kita ini? Apakah dia sampai dah penjelasan? Walaupun itu sampai, kalau memang dia ada kesempatan kita tanyakan dia, tahu enggak dia apa yang dimaksudkan itu, kan begitu misalnya. Berdasarkan dalil-dalil yang mereka sampaikan. Karena memaknai ya apa namanya mesti berbeda-beda di situ. Nah, disitulah kita bisa paham, bisa kita mengetahui kemana arah pemahaman itu, apa yang mereka jelaskan, apa yang mereka pahamkan terhadap ya kerohanian, terhadap satu yang Allah rahasiakan di dalam hati hamba-Nya. Itu sesungguhnya memang wajib kita kenal, karena Allah lah yang menjadikannya, Allah lah yang meletakkan. Tetapi untuk bisa ketemu dan untuk bisa mereka ilmukan dan mengamalkan itu kesulitan dia. Nah, disitulah mereka terganggu ketika mereka ditanya tentang itu. Wah, itu tidak boleh, itu belum waktunya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sebabnya banyak ya mereka sehingga mengatakan membahas, artinya menanyakan tentang perkara rohani itu dianggap sesat, salah, dan sebagainya ya. Di situ itu yang kita tunggu-tunggu ketika mereka menanyakan tentang yang tersirat di balik yang tersurat itu semua, dan Allah meletakkan di dalam dada orang yang berilman. Itu sebabnya kita mensyukuri bahwa apa yang tersampaikan ya kita temui, kita ilmukan dan kita amalkan, dan patutlah kita syukuri dan bersyukur pada Allah dengan memperbanyak zikir. Ya bukan kalam alhamdulillah saja, tetapi zikirlah bukti tanda syukur kita kepada Allah, dan Allah akan menambah karunia-Nya. Dan Allah memberikan apa namanya kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya, bahkan kenikmatan yang Allah berikan di dalamnya bagi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Tapi kalau tidak, pasti akan kesulitan kita. Allah akan memberikan sebuah kemurkaan di situ. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Azab gitu.
mengingkari. Dia tidak yakin, dia tidak mau lagi ke situ, tidak mau lagi ingat Allah, tidak mau lagi mereka sebut-sebut dan mereka memperhatikannya. Dia ingkari. Innaka azabil syadid. Bagi mereka adalah azab yang pedih sebenarnya. Karena nggak ada jalan lain kita untuk mendapat karunia Allah, ampunan Allah, memperoleh sebuah keutamaan Allah, kan mendapatkan sebuah derajat yang tinggi di sisi Allah, maka dapat sebuah keistimewaan di dalamnya. Tidak ada cara lain kecuali mereka hanya ingat kepada Allah. Dan bagaimana cara ingat? Sebagaimana yang kita ditunjukkan. Itu semua ada ilmunya. Bagaimana cara ingat itu sebagaimana yang kita ditunjukkan. Ada ilmunya. Ya, tanpa dengan ditunjukkan kita tidak akan mungkin, hanya kita sebatas untuk bisa menyebut. Nah itu ya, itulah yang dia kenal dengan zikrullah, arti melalui lisan, zikir tahlul lisan. Ya, ada zikir dengan kalamul asma, kita ini dengan kalamnya Allah ya. Nah, itu sudah menjadi pedoman kita di dalam berzikir. Sehingga zikir kita yang tidak menjadi sia-sia, yang tidak akan membuat kita rugi di dalam berzikir. Ya, itu dampaknya, manfaatnya adalah kepada diri pribadi, kepada ibu bapak, syarikul warisi dan semuanya. Itu yang luar biasa ya. Mungkin di saat ini kita belum merasakan, belum mengalaminya sepenuhnya. Belum kita dipersaksikan peramalan kita, ibadah kita, zikir kita terutama ini. Oh, kalau sudah dipersaksikan, mungkin tidak kita mau tinggalkan zikir. Karena itu adalah sebagai pertamanan di antara taman-taman surga, tempat orang bersenang-senang. Makanya kenapa wasiat daripada keluarga ibu bapak kita itu untuk selalu kita terus berzikir, terus dia diingatkan, dia disyafaatkan dia itu melalui amal zikir kita. Itu bayangkan enggak? Sebegitulah permohonan ya, permintaannya mereka yang sudah mendahului kita ya. Ya semoga kita diberikan kesehatan, kemudian dibukakan hati dan pikiran kita, dan kita diberikan kenikmatan di dalam mengamalkan zikir ini, sehingga kita sampai melakukan zikir ini sampai akhir hayat kita. Mungkin itu saja nasihat-nasihat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.